Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 SMK IPM 8 Sidoarjo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bab pertama pelajaran fikih, membahas tentang sumber hukum Islam. Apa yang dinamakan dengan sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, dijadikan rujukan, dijadikan acuan, serta pedoman syariat Islam. Jadi semua aturan, semua hukum syariat Islam itu bersumber dari yang namanya sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu sendiri ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Itu disebut dengan hadis. Jadi segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik itu berupa perbuatan, seperti Nabi kita Muhammad SAW melakukan pernikahan, itu disebut dengan hadis atau sunnah, itu sama saja. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Ijma kesepakatan para ulama. Sekali lagi, pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama fuqaha dalam menentukan suatu hukum. Seperti contohnya menentukan tanggal 1 Ramadan atau menentukan hari raya Idul Fitri, itu harus melalui dengan yang namanya ijma'ul ulama atau kesepakatan para ulama. Ulama fuqaha mengadakan musyawarah besar, mengadakan perkumpulan, kemudian memutuskan suatu hukum, itu disebut dengan ijma. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Seperti apa? Contohnya seperti narkoba, narkotika, dan yang lain sebagainya. Itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Narkoba tidak disebut dalam Al-Quran, tapi hukumnya sama dengan hukum yang ada dalam Al-Quran, yaitu dengan khamr, karena sama-sama memabukkan. Al-Quran hanya menyebutkan istilah khamr atau kata-kata khamr di situ, tidak menyebutkan narkoba, narkotika, dan lainnya. Sehingga hukumnya narkoba dan narkotika itu dikiaskan dengan khamr yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Anak-anakku kelas 10 SMK IPM 8 Sidoarjo, itu adalah macam sumber hukum Islam. Sekali lagi ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, kemudian yang keempat qiyas. Kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama dan yang pertama, sesuai dengan firman Allah yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallahu wa la takun lil khainina khasima. Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, saya menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad,
dengan membawa kebenaran untuk menghukumi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, yang hidup di dunia ini, dengan sesuatu yang telah diperintah oleh Allah. Dan janganlah kamu menjadi penentang karena membela orang-orang yang khianat. Di Al-Quran datang kepada kita dengan kebenaran, dengan kesempurnaan, dengan keistimewaan, kemudian bisa menghukumi kita mana yang hak, mana yang batil. Dan janganlah kita keluar dari hukum yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kelas 10 SMK IPM 8 Sidoarjo, di sini juga saya akan menyampaikan tentang nama-nama selain Al-Quran. Jadi Al-Quran mempunyai beberapa nama selain daripada Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran juga bisa disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Al-Furqan itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Dengan Al-Quran lah kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga bisa disebut dengan At-Tanzil, yang artinya adalah Al-Quran telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga bisa disebut dengan Az-Zikr, yang artinya adalah peringatan. Banyak sekali peringatan yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat peringatan yang ada dalam Al-Quran, supaya kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang keempat, Al-Quran juga bisa disebut dengan Al-Huda, yang artinya adalah memberikan petunjuk kepada kita. Dengan Al-Quran lah sehingga kita bisa berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang baik, berada di jalan yang benar, sesuai dengan apa yang telah diperintah oleh Allah dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran lah sehingga kita bisa tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Karena janji Allah, ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bisa melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Kemudian yang kelima, Al-Quran juga bisa disebut dengan Asy-Syifa, yang artinya apa? Bisa mengobati keadaan rohani kita, jiwa kita, bisa membahagiakan rohani kita, hati kita, bisa mengobati segala penyakit yang ada dalam diri kita. Itu bisa dengan Al-Quran. Kalau kalian mengalami permasalahan, kalian mengalami keruwetan, sumpekan, maka dekatilah Al-Quran, maka bacalah Al-Quran, maka keruwetan itu, sumpekan itu akan hilang dengan sendirinya. Yang terakhir, Al-Quran juga bisa disebut dengan Al-Burhan, yang artinya adalah bukti kebenaran telah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul benar, betul-betul nyata apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang surganya, tentang nerakanya. Itu semuanya benar, tentang nabinya, tentang malaikatnya, itu semuanya benar, tentang kehidupan kita, itu semuanya benar. Bahkan Al-Quran, sesuatu yang sudah terjadi itu semuanya sudah disampaikan di dalam Al-Quran, dan yang akan terjadi pun
itu sudah disampaikan pula dalam Al-Quran. Seperti apa? Kiamat, seperti alam kubur, semuanya sudah digambarkan dalam Al-Quran. Nah, anak kelas 10 SMK IPM 8 Sidoarjo, semoga kalian bisa memahami dengan apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan pula kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan keluarga kita dan sanak famili kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini dengan baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan baca doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardutuhu ilayya inda hajati ilaihi la tunsinihi abadan ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Ya, arah-arah itu. Arah-arah belum keluar ya. Mau celana itu kok kagak belum naik lah. Geser lah, geser. Nanti kan gitu. Ya, klik kan. Iya. Nah.